Kinerja PPG dalam Jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dika Sofiandi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 3 Kintab, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di UPTD SMP Negeri 3 Kintab dalam uji kinerja PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi beliau agar untuk lebih semangat lagi kita untuk belajar secara bersama-sama. Nah, jadi intinya kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kalian sehat, insya Allah jalan untuk menuju belajar atau menuntut ilmu akan dipermudah oleh Allah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Nah, di sini sebelum kita menyanyikan, silakan kalian untuk berdiri semua. Oke, sudah? Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, ayo
Zainul Jaya, Rahmat Anugrah, Sandiasa, Sabrina, Jahra, Saraswati, Raisa, Nabil, Nurhaliza, Rizky Adil. Oke. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar masalah kemarin. Sholat. Ya, sholat kemarin apa ya? Ada yang tahu? Ya, apa Linda? Diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Ya, apalagi? Kamu tahu? Apalagi apa? Membaca Al-Fatihah, Hah? rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan lain-lain. Oke, kemarin itu sholat itu diawali dengan Niat. diakhiri dengan Salam. Nah, kemarin rukunnya itu ada 13, tapi tetap yang pertama adalah niat. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Apalagi? Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan lain-lainnya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas masalah sujud syukur dan sujud sahwi. Baik, sebelumnya kalian tahu apa yang dimaksud dengan sujud? Yang kalian katakan sujud biasanya di mana adanya? Di dalam sholat. Nah, jadi sujud di dalam Islam berbicara bukan hanya sekedar di dalam sholat saja, tetapi juga ada di luar sholat. Nah, nanti kita akan bahas di sini secara bersama-sama. Kalian akan belajar masalah tentang sujud-sujud yang lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui makna dari sujud syukur, tata cara sujud syukur, terus sebab-sebab sujud syukur dan hikmah sujud dari sujud syukur. Yang kedua, siswa mengetahui makna dari sujud sahwi, terus sebab-sebab sujud sahwi, terus tata cara sujud sahwi dan hikmah sujud sahwi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Sujud syukur itu adalah sujud, artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima kasihkan? Nah, ketika seseorang mendapatkan suatu nikmat apapun, terhindar dari suatu bahaya. Nah, seperti itu. Misalnya si Jara dapat juara kelas, cara mensyukurinya maka Jara akan melakukan sujud syukur. Seperti itu. Selanjutnya, ini sebab-sebabnya apa aja? Itu tadi mendapat nikmat, terhindar dari bencana dan lain sebagainya. Nah, tata caranya pelaksanaan sujud syukur. Nah, itu menghadap kiblat, ini ya untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doanya. Nah, doanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Setelah itu duduk kembali dan salam. Nah, tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan apabila lupa ataupun ragu dalam sholat. Misalnya lupa ataupun ragu misalnya apakah itu sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, maka yang paling bagusnya, paling baiknya ambil yang paling sedikit. Nah, kalau kita mengambil yang banyak, nah takutnya nanti akan menambah keraguan. Nah, maka ambil yang sedikit, insya Allah Allah akan memberi keringanan bagi kita. Nanti ketika sudah di sujud terakhir, maka ditambah dengan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Nah, sujud sahwi ini dilakukan 2 kali sujud. Nah, seperti itu.
membaca yang wajib atau rukun seperti itulah. Nah, tata caranya, nah sebelum salam kalian melakukan sujud sahwi. Nah, misalnya ketika sudah membaca tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatuh ila assalamualaikum dan seterusnya, kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim misalnya berdoa fil alamin innaka hamidun majid. Nah, langsung jangan salam, langsung sujud. Nah, dari baca doanya subhanallah wala yaqulu 3 kali lah seperti itu. Nanti kalian bangun lagi. Nah, setelah itu baca seperti lalu sujud lagi, baca lagi doanya tadi. Nah, subhanallah wala baru sampai 3 kali. Setelah itu kalian duduk kembali lalu salam. Baik, itu penyampaian dari Bapak secara singkat, Pak. Cara melaksanakan sujud syukur yaitu menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat dan membaca doa di bawah ini, kemudian duduk kembali dan salam. Selanjutnya kita bahas sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan salatnya diteruskan menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa alasan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukun atau sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut bagi yang terbiasa, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, cara melakukan sujud sahwi yaitu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan doanya seperti bawah ini. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir lagi, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya itu sama seperti sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatillah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk secara berkelompok. Bagi 4 kelompok. Nah, untuk biar biar adil nanti Bapak akan tayangan aplikasi Bismillah untuk supaya tidak ada yang sendirian. Wah, udah kelompok 1, udah kelompok 2 dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, baik, Bapak minta 1 orang untuk menuliskan bentar.
Sabrina kan? Tuliskan Sabrina. Saya maju ke Sabrina. Klik di depan. Kelompoknya 1, 2, 3, 4. Klik. Ya. Ya, Muhammad Rizky, bilang Muhammad Rizky. Ditekan tombolnya Rizky ya. Nah, oke. Iya, Rizky ada di kelompok. Ya, di kelompok 1. Terus Sabrina, kelompok Rizky ada di kelompok 1. Selanjutnya Aliza, silakan Aliza. Oke, ya Aliza di kelompok. Ya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Mulai dari sekarang 1, 2, 3, 4. Oke. Presentasinya akan diwakili oleh Jazra dan Tania. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul makna dan sebab-sebab pelaksanaan sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau rumah terhindar dari bahaya. Sebab-sebab pelaksanaan sujud syukur: memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasi diskusinya dengan kelompoknya. Baik, mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Aliza. Berikan contoh apa saja penyebab orang melakukan sujud syukur. Oke, yang ditanyakan oleh Aliza adalah sebab ya apa saja orang yang melakukan sujud syukur. Baik, silakan kelompok 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Bagaimana Aliza? Oke, cukup. Yang lain, kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Baik, untuk kelompok 1, 3, dan 4 ada yang ditanyakan? Oke, Kabrina, apa yang ditanyakan? Silakan Kabrina. Oke, yang ditanyakan oleh Kabrina adalah tentang masalah hikmah. Apa saja hikmah yang terdapat dalam sujud syukur? Meningkatkan ketakwaan, memperkuat hubungan dengan Allah, menambah rasa syukur dan menghilangkan sikap sombong, mengundang tambahan nikmat, menenangkan hati dan jiwa. Oke, itu bagaimana Kabrina? Oke, cukup. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita kasih aplaus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi diskusinya. Kelompok 3 ini diwakili oleh Ainun Jaya dan Rizky Adi. Oke, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi, makna dan sebab-sebabnya. Adapun kami 6 kelompok. 1. Saya sendiri, Ainun Jandra, Sabrina, Afrika, Siadi, Manulah, dan Sahwi. Apa itu arti sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud ini juga dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Sebab-sebab pelaksanaan sujud sahwi. Sebab-sebab pelaksanaan sujud sahwi ada 6 penyebab. Yang pertama, lupa tidak melaksanakan salat satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi yang terbiasa membaca qunut. Yang kelima, lupa membaca tasyahud awal. Dan yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, itulah dari kelompok 3. Baik, kelompok 1, 2, dan 4 ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, siap. Kita akan ditanyakan. Oke. Lupa tidak melaksanakan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. Ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut, lupa membaca tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke, Ainun, bagaimana Ainun? Ada yang ditambahkan? Oke, bagaimana Anita? Oke, untuk kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, kita akan jawab untuk kelompok 3. Baik, sekarang kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusinya yang diwakili oleh Anissa dan Siti Nabila. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami. Adapun kelompok 5 orang, yaitu Anissa, Siti Nafisa, Siti Silva, Saraswati, Yudhistira, yaitu sujud sahwi, tata cara, dan hikmahnya. Tata cara sujud sahwi sebelum salam setelah membaca tahajud akhir dengan membaca doa sebagai berikut. Subhana man la ilaha wala yasku. Bangun dari rukuk dengan hanya takbir sebentar, lalu ucapkan takbir. Dilanjut dengan sujud kedua, doa sama dengan sujud pertama, duduk kembali dan akhiri dengan salam. Hikmah sujud sahwi. Mengingat akan kekurangan manusia, koreksi kekurangan dalam ibadah, pentingnya perhatian dan konsentrasi dalam sholat, mengajarkan sikap tawadhu, menghormati rukun-rukun sholat. Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3 ada yang ditanyakan? Oke, Jara, apa yang ditanyakan Jara?
yang ditanyakan oleh Jahra adalah apa saja katanya hikmah orang yang melakukan sujud sahwi. Pengingat akan kekurangan manusia, koreksi kekurangan dalam ibadah, intinya perhatian dan konsentrasi dalam sholat, mengajarkan sifat tawadhu, menghormati rukun-rukun sholat. Oke, bagaimana Jahra? Cukup. Oke, cukup. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Yuk kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, diskusi kita pada hari ini selesai. Nah, di sini Bapak ada mengirim di WA group. Nah, di situ ada Google Form. Silakan kalian kerjakan. Itu ada soal pilihan ganda dan esai. Nah, pilihan gandanya ada 10, terus esainya ada 5. Nah, itu kalian kerjakan secara mandiri. Oke? Paham? Nah, oke, mulai dari sekarang Bapak beri waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Bagaimana sudah? Siap. Yuk kita periksa ya. Bapak cek dulu di punya Bapak. Iya, di sini Nur Alijah mendapatkan nilai 100. Bagus. Oke, sekarang Jahra 100. Ainun 100. Rizky Adi 100. Oke, yang lain sudah mendapatkan nilai 100 semua. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sekarang di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal tadi sampai akhir, dari makna sujud syukur sampai dengan hikmah sujud sahwi. Di sini Bapak minta beberapa orang untuk menyimpulkan. Ayo kira-kira siapa? Oh, Jahra. Sujud syukur ya. Sujud syukur apa ya? Oke, diberi nikmat. Apa lagi? Oh, misalnya juara kelas. Oh, terhindar dari tsunami dan lain-lain sebagainya. Oke, itulah yang disampaikan Jahra bahwasannya Jahra mengatakan sujud syukur tadi itu misalnya karena diberi nikmat oleh Allah, terus terhindar dari bencana dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa yang mau untuk sujud sahwi? Oke, apa Ainun kira-kira? Oke, sebab-sebabnya apa aja tadi? Oke, misalnya lupa tidak melakukan rukun sholat. Apa lagi? Ya, lupa jumlah rakaat. Apa lagi? Lupa. Oke, lupa membaca kunut bagi yang tidak terbiasa. Apa lagi? Lupa membaca tahap awal. Apa lagi? Oke, kekurangan ataupun kelebihan jumlah rakaat. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh kawan kalian tadi. Nah, di sini Bapak simpulkan bahwa misalnya dari keseluruhan apa yang kita pelajari ini ternyata antara sujud syukur dan sujud sahwi ini mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini yang Bapak lihatkan di tayangan depan. Nah, di sini yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Nah, selanjutnya memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa kaitannya Pak dengan sujud tadi? Ini kaitannya dengan sujud sahwi, karena sahwi tadi mengingatkan kita bahwa
lupa, salah dan lupa. Nah, selanjutnya apa lagi? Manusia tempatnya salah dan dosa. Nah, ini berarti dari menunjukkan dari perilaku ataupun dari sujud sahwi. Nah, seperti itu. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan memperbanyak rasa syukur ataupun menambah, misalnya ada keraguan dalam sholat, kita perbaiki atau kita ganti dengan sujud sahwi dan seperti itu. Nah, selanjutnya memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhindar dari siksanya. Nah, ini adalah hikmah yang akan kita dapat apabila kita melakukan suatu yang namanya sujud. Nah, sujud itu tidak mesti dilakukan di dalam sholat, tapi juga dilakukan di luar sholat. Nah, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Demikianlah video yang telah saya buat pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan yang dilaksanakan oleh LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.